Halo Scorpio, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Oktober 2023 untuk Scorpio Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja guys, pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di Oktober ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu. Wow, nice. Satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan di bulan Oktober, dan satu kartu lagi tentang nasihat atau petunjuk ya guys, yang membuat bulan Oktober ini terasa menyenangkan untuk dijalani ya. Karena trust me guys, bulan Oktober pasti punya tantangannya sendiri Scorpio ya. Bisa jadi lebih ringan atau lebih berat dari bulan-bulan sebelumnya, tapi yang pasti dia punya tantangannya sendiri ya. Mudah-mudahan nanti pesan yang aku sampaikan ke kamu dari kartu nasihat tadi itu bisa membuat kamu lebih enjoy dalam menjalani bulan Oktober. Amin, 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 amin. Oke, aku bicara dengan banyak Scorpio sekaligus guys, jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa ya, jangan terlalu dimasukin ke hati. Karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Tapi walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya Scorpio. Kita akan segera mulai guys. Scorpionya sudah banyak yang datang. Oke. Yang pertama, kartu yang akan aku ambil, kartu mantra dulu ya. Ayo, mantranya Scorpio. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight Oktober 2023. Mantra. Come on Scorpio. Bapak dan Ibu Scorpio. Oke. Apa katanya? Manifesting is the creative process of aligning with the energy of the universe to co-create an experience that elevates my spirit and the spirit of the world. Oke. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu guys, supaya kamu bisa screenshot ya. Karena dalam memanifestasi kita tidak bisa 1 atau 2 hari, minimal 21 hari berturut-turut ya. Dan lebih bagus lagi kalau di sepanjang bulan Oktober, berarti 31 hari. Kamu baca ini guys, pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur ya. Tujuannya apa? Supaya kamu benar-benar memahami kalimat-kalimat ini dan kemudian menjadikannya bagian dari hidupmu dan menjadi milikmu selamanya ya. Karena once sudah jadi milikmu, tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya darimu guys. Oke, apa ini katanya? Manifesting is the creative process of aligning with the energy of the universe. Jadi manifestasi adalah proses kreatif ya. Aligning itu menyesuaikan ya, membuat sejajar. Aduh si Bonbon. Membuat sejajar dengan energi dari Tuhan katanya. Jadi ketika dibilang membuat sejajar dengan energi dari Tuhan, jadi jangan pikir kita jadi Tuhan guys, tapi kita mendengarkan apa maunya Tuhan untuk terjadi di dalam hidup kita. Karena yang dimau oleh Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan itulah yang perlu kita manifestasikan. Walaupun kita tidak paham, walaupun kita masih belum bisa mengerti, ini ngapain kok disuruh begini begitu ya. Tapi dengan modal percaya bahwa semua yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita adalah yang bagus, tidak pernah yang menjerumuskan, tidak pernah yang membuat kita hancur begitu, maka kita akan dengan mudah menyesuaikan diri untuk mengikuti maunya Tuhan begitu guys ya. Bukan menjadi sama dengan Tuhan, tapi mengikuti maunya Tuhan ya. To co-create an experience that elevates my spirit. Untuk bekerja sama dan mengalami. Elevates itu naik, meningkatnya. Spirit itu soul ya, kayak jiwa begitu. And the spirit of the world, dan untuk dunia. Karena memang guys, kita tinggal di dunia ini bukan untuk memenuhi atau memuaskan keinginan kita pribadi ya. Itu so childish, sangat kekanak-kanakan sekali. Karena banyak orang berpikir tinggal di dunia ini adalah untuk mewujudkan impian sendiri begitu. No, kalau seandainya untuk mewujudkan impian sendiri, mindfulness. Aku disuruh meditasi, diingatkan meditasi. Itu suara anjingku. Jadi gini, lahir di dunia ini katanya banyak manusia yang akan beranggapan bahwa menurut dia
dia itu perlu mewujudkan keinginannya, keinginan pribadinya, hanya memikirkan dirinya, nggak peduli dengan orang lain gitu. Kalau seandainya memang begitu guys, kamu pasti ditempatkan di salah satu bintang, bukan di bumi ya. Sementara kan di bumi ini banyak orang lain. Itulah tujuan kita ditempatkan di bumi ini, untuk bersinergi dengan orang-orang tersebut, because we are one. Kita tetap satu. Walaupun banyak fisik, banyak jiwa, tapi kita tetap satu. Satunya itu di bawah naungan universe, kan begitu. Jadi yang dilakukan Tuhan, yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita itu guys, pasti ada hubungannya untuk elevate the world. Kalau kalian sering main keri dengan aku, kalian pasti sudah pernah dengar apa tujuan hidup manusia di dunia ini. Jadi dalam sisi spirituality guys, tujuannya cuma 3. Yang pertama, menjadikan diri orang yang lebih baik. Yang kedua, membantu orang untuk menjadi orang yang lebih baik, membantu sesama untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan yang ketiga, menjadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih baik. Itu aja ya. Jadi apapun pekerjaanmu saat ini guys, kalau bertentangan dengan yang ketiga ini, berarti kamu tidak sejalan dengan yang direncanakan oleh Tuhan dalam hidupmu ya. Yang pertama, menjadikan dirimu orang yang lebih baik. Berarti kalau kamu rampok guys, saat ini posisinya pekerjaannya penjudi, penipu ya, yang berusaha untuk selalu menghancurkan orang, itu tidak menjadikan dirimu orang yang lebih baik. Maka kamu sudah tetot, satu salah ya. Berarti kamu sudah ingkar atau tidak sesuai, tidak align katanya dengan yang direncanakan oleh Tuhan dalam hidupmu ya. Yang kedua, kalau kamu tidak pernah berkeinginan membantu orang, memberi pencerahan kepada orang, memberikan penjelasan kepada orang, sedikit banyak meringankan beban orang, berarti kamu sudah melanggar yang kedua. Tetot, gagal lagi. Maka kamu semakin jauh dari alignment atau satu arah atau sejajar dengan frekuensi Tuhan tadi. Dan yang ketiga tadi, kalau kamu kerjanya merusak dunia ini guys ya, apa-apa kamu rusak, alam kamu rusak, gedung yang udah bagus dicoret-coretin, nggak ada pemeliharaan, nggak ada niat untuk memelihara dunia ini, ikan-ikan ditembakin misalnya atau disetrum, whatever, apapun itu, teret 3. Tiga-tiganya sudah tidak memenuhi standar, berarti kamu tidak align dengan the universe frequency. Hidupmu pasti nggak enak. Sedangkan salah satu aja guys yang tidak, 2 bisa gitu, 1 enggak, hidup udah nggak enak. Dan untuk bisa menegakkan 3 ini, menjalankan ketiga ini, itu dibutuhkan perjuangan dari sisimu sendiri. Itulah makanya manusia disebut sebagai co-creator dan universe adalah creator. Jadi yang perlu kamu manifestasikan, co-creator, untuk bulan Oktober ini adalah masuk ke 3 hal tadi. Ini mungkin akan butuh waktu seumur hidup untuk bisa menjalani ketiga tujuan utama, tujuan umumnya manusia ditempatkan di dunia ini. Mungkin butuh waktu seumur hidup. Dari yang awalnya kamu itu menghancurkan dirimu, kamu menjadikan dirimu yang terbaik, teret, menang 1, yang tadinya mati ditegakkan kan. Kemudian kalau dari awalnya kamu gak peduli sama orang, kamu jadi peduli sama orang, membantu sesama, tetot 2. Dan kalau yang awalnya kamu itu gak peduli sama dunia ini, kamu pun mulai memikirkan dunia ini, tetot 3. Ketika yang 3 ini kamu kerjakan, kamu pelan-pelan akan naik frekuensinya sesuai. Nah ketika kamu sudah satu frekuensi dengan frekuensinya universe, di sini dia akan kasih tahu rahasia hidupmu guys. Ini loh yang perlu kamu lakukan Scorpio, bla 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 bla. Dan dalam keadaan satu frekuensi, kamu akan bisa berbicara non-stop guys. Kalau koneksi selalu ada, even kita di vibes yang lebih rendah dari universe, kita selalu terkoneksi. Disinilah letak ketidakpercayaan, kebingungan, keraguan, kebimbangan, nangis, takut, insecure. Karena universe di sini, kita di sini. Ketika kita sudah di sini, kita udah gak takut lagi. Karena udah memenuhi ketiga syarat tadi. Sudah sampai di sini tinggal ngobrol aja nih guys. Habis ini gimana lagi? Begini. Habis ini gimana lagi? Begini. Kalau ada begini gimana? Begini. Inilah namanya in line with the universe frequency. Dan ini butuh waktu seumur hidup. Karena kadang-kadang kita bisa turun lagi. Oke, turunnya 2 bulan, 3 bulan, kita kebingungan, kayak kehilangan arah. Terus kita tahu kartu manifestasi ini seperti yang di awal aku bilang, once milikmu, tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya darimu. Kamu jatuh, kamu akan ingat prinsip ini. Naik lagi, sap, ngobrol lagi, cek, lanjut lagi perjalanannya, turun lagi. Ketika turun, ingat lagi ini, naik lagi. Begitulah terus, Scorpio, sampai titik finalnya hidup kita.
Dimulai dari Oktober ini kamu harus sudah mulai menyadari ini. Biar kamu gak kehilangan arah lagi guys. Kayak kapal terombang-ambing ya. Kayak berat guys Scorpio di bulan Oktober ini untuk kalian. Tapi aku yakin yang aku sampaikan ini akan banyak membantu Scorpio. Even tidak semua. Karena after all aku gak akan bisa touch every people, no. Tapi aku yakin pasti ada yang bisa paham dengan apa yang aku katakan tadi. Up and down itu akan berkali-kali terjadi. Universe akan selalu konstan, garis lurus, linear, alignment, makanya katanya sejajar lurus. Universe akan selalu konstan, kita akan di bawah, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Targetmu di dunia ini adalah sama dengan ini, bukan sama seperti Tuhan sebagai co-creator. This is the creator, this is co-creator. Jalan bersama. Kalau udah gini enak banget guys. Dimanapun kamu, apapun situasi yang kamu hadapi, kamu selalu berkomunikasi sama Tuhan, sama universe. Dapat petunjuk, dapat arahan. Dan itu, dunia itu rasanya enak, menyenangkan. Kalau masih ada Scorpio yang menganggap dunia ini kayak tempat terkutuk, ngapain gua di dunia ini? Pernah dengar gitu guys? Banyak kan orang yang sampai sekarang guys, di umur 80 tahun menjelang sakaratul mautnya, dia masih bertanya ngapain gua di dunia ini. Kartu kedua yang akan aku ambil adalah kartu direction atau clue ya, petunjuk. Yang membuat bulan Oktober ini akan terasa menyenangkan untuk dijalani Scorpio. Ekal Pandil Matika, Ekal Pandar Angels, Ekal Pandar Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio. Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Clue, direction, advice for October. Thank you. Ini dia guys yang datang dengan cara ngeflip. Apa katanya? No one said this whole life thing was a race. It's okay to slow down. Tidak ada siapapun yang di dunia ini yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kompetisi. Race itu pertandingan ya, racing itu pertandingan. It's okay to slow down. Kamu kayak memburu-buru sesuatu katanya Scorpio di Oktober ini. Apa-apa kamu pengen duluan, pengen di depan begitu guys. Oke. Di Indomaret ada antrian kamu nyerobot. Bisa jadi ya. Atau mungkin mau check in bagasi di pesawat, aduh kamu lihat ada celah kamu masuk gitu. Karena menurut kamu time is money, everything is so important in my life, I am the most important person in this life. No, it's okay to slow down ya. Jadi untuk membuat Oktober ini terasa jauh lebih menyenangkan dijalani Scorpio adalah slow down guys ya. Santai, jangan selalu beranggapan bahwa hidup ini adalah persaingan, kompetisi. No, karena setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing guys, punya ceritanya, dan tidak bisa bersaing. No. Even dua orang manajer di bidang kerja yang sama, kalau otaknya itu guys, otak-otak spiritual, dia kan tahu ini bukan persaingan. Tapi ego sering membuat kita merasa bahwa dunia ini tempat bersaing. Siapa yang duluan nikah, siapa yang duluan punya anak, siapa yang duluan selesai kuliah, siapa duluan yang selesai yang bekerja di tempat yang bagus, siapa duluan yang kaya raya, siapa duluan yang bangun rumah, siapa duluan yang punya aset sampai triliunan, miliaran. Itulah pemenangnya. Itulah ego kita sering atau dari dulu dilatih untuk berpikir seperti itu. Itu makanya dunia ini terasa rempong banget guys. Rasanya melelahkan ya kan. Kita lihat kiri, oh dia udah duluan, dia udah beli mobil Mercy, aku masih mobil yang ini. Wah, hajar, sikat. Lakukan segala cara untuk bisa cepat-cepat melomba atau mengalahkan yang punya Mercy tadi. Segera beli Lamborghini. Itulah yang bikin manusia nggak enjoy ya. Padahal sebenarnya nggak suka Lamborghini. Sukanya Innova atau Avanza gitu. Tapi karena tetangganya beli Mercy, dia harus beli Lamborghini untuk mengalahkan. Karena menurut dia hidup ini adalah kompetisi atau persaingan ya. Banyak Scorpio yang akan merasa seperti itu di bulan Oktober ini. Katanya jangan. Kalau kamu masih tetap melakukan yang seperti itu di bulan Oktober ini akan melelahkan bagimu. Kamu tidak bisa enjoy ya. Dan banyak masalah yang muncul guys kalau kamu tetap menganggap bahwa dunia ini adalah kompetisi di bulan Oktober ini ya. Slow down, santai guys, santai. Oke, kita akan segera masuk ke highlightnya ya. Ekal Pandil Naik 3, Ekal Pandar Archangels, Ekal Pandar Holy Spirit to come to this reading.
Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight. Thank you. For October 2023. No one said it was easy. Itu lagu siapa ya? Coldplay. Oke. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu karir kamu di bulan Oktober. Kira-kira seperti apa penampakannya? Yang kedua kartu keuangan. Yang ketiga romance untuk Scorpio yang couple dan romance untuk Scorpio yang single. Yes. Oke, aku rapikan dulu kartunya supaya aku bisa jelaskan ke kamu guys. Sorry. Oke, dari karir kamu yang terlihat adalah kartu Four of Pentacles ya. Four of Pentacles ini greedy guys, bodoh amat sama yang lain, yang penting gua aman. Dari tadi kamu Scorpio readingan kamu digangguin anjing mulu. Kamu ada masalah apa sama anjing? Oke, jadi di karir kamu itu kamu hanya memikirkan dirimu gimana caranya supaya aku aman. Kamu mungkin akan sikut-sikut orang katanya guys, don't do that ya. Karena kamu merasa dirimu berkompetisi termasuk dalam bidang karir di bulan Oktober ini. Dan kompetisi ini yang memaksa dirimu untuk menjadi pemenang. Dan banyak Scorpio yang akan melakukan apapun atau menghalalkan segala cara untuk bisa menang. Don't do that, slow down ya. Sekali-sekali cobalah berpikir tentang orang lain katanya untuk Scorpio yang resonate dengan readingan ini. Karena di karirmu ini guys, di Oktober ini pun kamu tidak mau mikirin orang lain selain dirimu. Cobalah pikirkan orang lain katanya ya. Karena semakin rempong kamu guys, semakin kamu rempongkan hidupmu dalam bidang apapun di bulan Oktober ini, semakin kacau balau hasilnya. Tapi kalau kamu semakin tenang, cool down, slow down, dan kemudian aktif memperhatikan di sekelilingmu, hal baik akan terlihat. Perkembangan akan terlihat untukmu. Tapi semakin kamu singkirkan orang-orang demi maju duluan atau racing tadi, kompetisi tadi, semakin berantakan hasilnya ya. Oke, kita teruskan untuk kartu keuangan guys. Ada reflection dan self evaluasi. Jadi bulan Oktober ini katanya silakan perhatikan kembali guys, mutasi rekening kamu di tabungan kamu. Memang kemana-mana aja sih itu uang semua. Berapa sih uang masuk, berapa uang keluar ya. Kartu nasihat self reflection atau re-evaluate itu hanya akan muncul karena kita melakukan kesalahan guys ya, berarti ada kesalahan dalam penanganan keuangan dari beberapa bulan sebelumnya. Dan di Oktober ini lagi-lagi katanya slow down, analyze, perhatikan ya. Mungkin kalau terlalu banyak pengeluaran begitu dari bulan-bulan sebelumnya, ada aja yang mau dibeli ini begini, atau bahkan kamu masih mau ngejar target gitu sampai akhir 2023 ini kamu sudah harus memiliki ini dengan harus spending money atau uang sejumlah sekian begitu. Slow down. Gak apa-apa kalau kamu meng-cancel beberapa rencanamu katanya guys dalam spending money ini atau mengeluarkan uang ini demi renewal. Karena keadaan saat ini sedang tidak ideal dalam keuanganmu. Dan di Oktober ini kalau kamu mau slow down sebentar, kamu lihat kesalahannya di mana, kamu bisa mengubah planningmu atau strategi atau rencana-rencanamu tadi guys mengenai spending money tadi. Itu mungkin akan bisa menyelamatkan kamu atau membawa kamu keluar dari masalah keuanganmu yang tidak sehat aku lihat sebelum Desember 2023. Oke. Kita teruskan untuk Scorpio yang sedang couple guys. Kartu romansnya adalah The Five of Wands. Oke, beda di hati, beda di pikiran, dan beda tindakan ya. Lagi-lagi ada caption competition di sini. Bisa jadi kamu itu kayak bersaing dengan pasanganmu guys, kayak bersaing lomba-lomba keras kepalaan. Karena kan ini konflik ya, nggak akan mungkin persaingan yang positif, nggak mungkin. Siapa tahu kalian bersaing siapa yang paling banyak dapatkan duit untuk bisa membuat sejahtera bersama gitu. Enggak, bukan bukan persaingan seperti itu yang kamu lakukan dengan pasanganmu, tapi lebih ke arah yang negatif. Lomba kuat-kuatan siapa yang bisa diam lebih lama. Lomba kuat-kuatan menang argumen. Lomba kuat-kuatan mempertahankan prinsip. Lomba menang. Ya namanya lomba ya guys, tujuannya pasti menang begitu. Dan itu bertentangan dengan apa yang ada di hati dan pikiran. Lagi-lagi kamu melakukan itu demi menang, karena menurutmu ini kompetisi. Oktober ini kamu sangat kompetitif sekali, tapi not in a good way.
bukan dengan cara yang bagus katanya ya. Makanya supaya bisa mengevaluasi hal tersebut, slow down, cooling down, tenangkan dirimu, oke? Oke guys, kita teruskan tuh Scorpio yang sedang single saat ini. Ada The Fool. Kalian berarti sebentar lagi nggak single lagi guys. Banyak Scorpio yang jomblo akan mulai in relationship atau datang orang baru ya, berkenalan dengan orang baru, atau bisa jadi orang lama nggak masalah. Tapi yang jelas sudah tercium bau-bau romansnya. Dan di minggu keempat Oktober katanya guys. Dan cerita manisnya akan dimulai di November berarti. The Fool ya. The Fool ini berupa offering atau penawaran, kamu bisa ambil bisa enggak. Karena event itu indah di luar, tapi kalau kamu nggak mau ya terserah padamu ya. You choose tentunya. Tapi yang jelas ditawarkan, ada penawaran, silakan diambil kalau mau, nggak mau diambil nggak apa-apa katanya. Oke. Oke. Itu dia yang aku punya untuk kalian Scorpio Kolektif Sun Moon Rising Venus dan Mars di readingan highlight Oktober 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah Scorpio.